Baik, karena sudah pukul 1, saya izin memulai terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh, MC dan juga dibantu oleh Bu Rizky ya, karena saat ini izin Pak Cep, saya sedang di UPI, sedang kegiatan visiting lecturer, insyaallah semua bisa berjalan ya Pak Cep ya, dan alhamdulillah ini melalui daring, jadi insyaallah bisa tetap berjalan semuanya. Boleh di-on-kan kameranya teman-teman semuanya? Baik, suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Oh, jelas ya? Soalnya, teman-teman ini apa, layarnya tidak ada semua wajahnya. Oke. Boleh silakan dipandu Bu Rizky. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desi, Pak Cecep, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Apakah suara saya terdengar? Jelas Pak Bu Rizky. Ya baik. Namanya Pak Cep Kiki, panggilannya Pak Kiki. Oh Pak Kiki, mohon maaf Iya. Ibu. Mohon Iya. maaf ya Pak Kiki. Baik, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam praktisi mengajar ya terkait dengan perencanaan pendidikan. Mungkin nanti langsung saja dilanjutkan oleh moderator. Untuk moderator dipersilahkan. Moderatornya siapa? Ada Reva Ibu. Silakan Retno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang kepada Ibu Dr. Desi Rahmawati MPD dan Ibu Rizky serta Bapak Cep Kiki Kusuma SSI MA dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada siang ini kita diberi kesempatan untuk bertemu melalui Zoom dengan mengisi kelas praktisi mengajar bersama Bapak Cep Kiki Kusuma SSI MA atau biasa yang dipanggil dengan Bapak Kiki. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan CV dari Bapak Cep Kiki Kusuma. Kualifikasi profesional singkat. Suaranya hilang. Apakah sudah terdengar, Ibu? Sudah Reva. Ya, baru terdengar. Lanjut. Baik, Ibu. Mbak, sini. Kualifikasi profesional singkat. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang penelitian, evaluasi, perencanaan pembangunan, dan penganggaran, Bapak telah menjadi seorang profesional yang handal di bidang ini, khususnya perencanaan pembangunan pendidikan. Selain keahlian praktisi, saya juga memperoleh pengetahuan dari program Magister Kebijakan Publik dan berbagai program pelatihan nasional dan internasional yang berfokus pada konsep prioritas. Dalam pelatihan internasional, saya selalu ditunjuk sebagai pembicara untuk berbagi tantangan
perkembangan pembangunan pendidikan di Indonesia. Selain itu, saya juga dipercaya menyusun rencana aksi guna memfasilitasi implementasi hasil pelatihan yang telah saya peroleh di Indonesia. Boleh dikebawahin? Lalu ada pendidikan, Magister Ekonomi Kebijakan Publik Universitas Tsukuba di Jepang. Tesis saya ini kebijakan wajib belajar 12 tahun dan kelengkapan partisipasi pendidikan. Bukti dari Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021. Lalu ada Sarjana Statistik Universitas Padjadjaran Indonesia pada tahun 2009 sampai 2013. Lalu ada pengalaman sebagai ketua tim penyusun rencana pembangunan jangka panjang atau RPJM dan jangka menengah RPJM Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Lalu ada pencapaiannya. Sebagai memimpin penyelesaian penyusunan dokumen RPJM dan RPJM bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan, serta melakukan pengawasan terhadap dokumen tersebut melalui proses legislasi hingga diundangkan menjadi undang-undang. Lalu ada memimpin upaya membangun kolaborasi antara Bappenas dan inovasi dalam mendukung penyusunan RPJMN di sektor pendidikan dengan melibatkan praktisi, pakar, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Lalu ada titik fokus dalam kerjasama RI UNICEF di bidang pendidikan, Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pencapaiannya itu ada memimpin finalisasi rancangan peraturan Presiden tentang penanganan anak putus sekolah sebagai bagian dari inisiatif dengan UNICEF untuk mempercepat pelaksanaan wajib belajar 13 tahun. Lalu ada membuat rencana aksi program negara atau CPAP dan rencana kerja tahunan atau WAP berkualitas tinggi yang berselaras dengan rencana pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga dan mitra pembangunan di daerah masing-masing. Lalu ada wakil koordinator bidang pendidikan pada tahun 2018 sampai 2020. Pencapaiannya itu membangun sistem berbasis digital untuk menilai proposal guna mempercepat dan meningkatkan akurat proses penilaian. Tujuan utama membangun sistem ini adalah untuk mengevaluasi proposal daerah untuk dana alokasi khusus dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pencapaian pendidikan, kondisi infrastruktur, kesediaan lahan, dan lain-lain. Lalu ada ketua tim barang dan jasa sebagai wakil Menteri Pembangunan Manusia ke masyarakat. Oke, baik Bapak, terima kasih. Jadi itulah teman-teman CV dari Bapak Kiki. Baik, Bapak, apakah sudah ada di ruang Zoom ya, teman-teman? Bapak Kikinya? Sudah. Sudah, baik, Ya. Bapak. Berarti saya langsung ke paparan sekarang ya, Mbak? Iya. Iya, Bapak, dipersilakan. Baik, izin Bapak sekalian, yang mohon maaf tadi CV-nya cukup panjang, jadi takutnya bisa setengah jam sendiri untuk menjelaskan CV. Tapi ya pada prinsipnya saya bekerja di Bappenas sekalian sebagai perencana, dan saat ini saya berada di Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, jadi saya panggilnya Mbak-mbak atau adik-adik. Yang tidak sebuah itu sih sebenarnya. Ya, baik teman-teman semua lah ya. Teman-teman semua izin untuk menyampaikan beberapa materi. Semoga ini relevan dengan apa yang dimintakan dari UNJ kemarin ya. Jadi pada prinsipnya ada beberapa poin. Perkenalkan, saya Cepi Kusuma. Saya sana Ibunda di Direktorat Pendidikan Dasar Bappenas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin ya Bapak, teman-teman sekalian. Jadi ini apa namanya? Kami coba menyunkronkan beberapa isu penting dan beberapa hal yang mungkin kami berbicara prakteknya saja ya Bapak Ibu sekalian, Mbak sekalian, Bapak sekalian. Karena kan apa namanya? Kalau secara teoretikal teman-teman sekalian sudah belajar ya di kampus. Namun memang ini bagaimana aplikasinya di dalam perencanaan pembangunan itu seperti apa. Nah ini yang yang akan kami sampaikan beberapa poin inline dengan materi yang sudah disampaikan di TOR. Jadi sebelum ke materi utama, kami ingin menyampaikan bahwa peran dan fungsi Bappenas dalam pembangunan nasional. Jadi kalau misalkan ada isu, kalau teman-teman sudah mengikuti ya, Bappenas itu kerjanya apa sih gitu. Ada yang nyeletuk itu di media dan beberapa pihak juga pertanyakan itu. Tapi kalau misalkan berbicara terkait dengan apa namanya di lapangan, misalkan dari sisi penilaian kinerja RP kami ini cukup yang paling tinggi. Gitu. Artinya apa? Artinya dari sisi kinerja sebenarnya kami cukup baik gitu. Belum dinilai dari teman RP. Dan tentunya berbeda dengan kementerian lain, Bappenas ini termasuk kementerian yang tidak langsung apa namanya bersinggungan dengan pelayanan publik ke masyarakat. Jadi kalau misalkan teman tahu memang kita di bagian perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, terutama melakukan sinkronisasi terkait dengan kebijakan pemerintah. Dan ini dilakukan tentunya kita yang mengordinasikan berbagai kementerian lembaga yang terkait. Jadi ini kita memiliki undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mana Nas ini bertugas untuk membantu Presiden dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional pada berbagai tahap, termasuk perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi melalui sistem perencanaan yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, serta antar pusat dan daerah. Jadi kalau misalkan Mbak TTP sekalian dan adik teman-teman sekalian tahu ya, mungkin kalau berbicara masalah apa namanya tugas kementerian lembaga kan tidak mungkin ujuk-ujuk gitu kementerian lembaga itu mengerjakan sesuatu tanpa ada rencana yang jelas yang itu disusun antar waktu. Dan tentunya framework tersebut tercantum di dalam dokumen resmi. Jadi sebenarnya kementerian lembaga dalam tanda kutip tinggal melaksanakan sesuai dengan alur perencanaan penganggaran. Jadi dari RPJPN yang mana ini mengatur perencanaan 20 tahun yang akan datang itu akan seperti apa. RPJMN ini rencana 5 tahunan, kemudian RKP ini rencana tahunan, dan di dalam RKP itu nanti akan turun kepada penyusunan APBN. Jadi anggaran pemerintah ini mau digunakan apa saja itu termasuk di dalam situ. Jadi secara alur ya memang kita bergerak di koridor perencanaan ini dan KL tidak bisa mengerjakan mengintervensi sesuatu tanpa persetujuan dari Bappenas. Jadi itu sebagai gambaran tentunya ada fungsi-fungsi tertentu yang mana tadi sudah kami sampaikan. Pertama terkait dengan perencanaan, kedua terkait dengan pengalokasian anggaran, pengendalian, yang mana Bappenas juga harus melihat apa namanya hasil kinerja di lapangan seperti apa dan harus mencari dan memitigasi resiko apabila terjadi permasalahan di lapangan. Kemudian tentunya enabler yang mana ini sangat penting gitu sebagai think tank dari pemerintah gitu untuk menyusun sebuah rencana-rencana strategis yang mana itu menjadi langkah percepatan. Misalkan di dalam RPJPN 2025-2045 kita sudah bergerak ke arah wajib bayar 13 tahun, yang mana sebelumnya kita masih bergerak di wajib bayar 12 tahun. Nah, ini kami anggap penting, dan itu sebagai fungsi kita sebagai member, karena kita menyampaikan 1 tahun bersekolah ini adalah hal yang sangat penting, dan berbagai kajian juga kita sudah temukan relevansi antara wajib bayar 10 tahun bersekolah ini dengan kualitas pembelajaran jangka yang akan panjang.
Nah ini tentunya kita kerja didukung oleh SDM yang integritas, visioner dan unggul, serta dukungan Satu Data Indonesia dan integrated digital workspace juga smart office yang ada di Bappenas. Jadi kita sudah fleksibel tuh bekerjanya. Jadi bisa kapanpun dimanapun ya, tetap kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya itu luring atau misalnya seperti apa itu tetap kita lakukan. Namun pada prinsipnya kita kerja fleksibel sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ini jadi beberapa hal yang menjadi fungsi Bappenas. Jadi satu hal mungkin sebelum kita berbicara terkait dengan substansi, kita berbicara bagaimana contoh gitu, kami melakukan identifikasi isu gitu di dalam salah satu program strategis. Misalkan kita melakukan pengembangan satuan pendidikan. Nah, ini tentunya kita harus menyediakan kuantitas dan kualitasnya. Artinya lembaganya cukup, siswanya ada, sarana prasarananya memadai, kemudian guru dan tenaga pendidikannya cukup untuk memenuhi siswa yang ada. Nah, hal tersebut tentunya akan melihat dari sisi kondisi itu kondisi satuan pendidikannya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan kita melihat secara detail gitu, jadi bagaimana sih kita mengecek kembali gitu. Ketika misalkan di satu wilayah itu membutuhkan akses terhadap satuan pendidikannya rendah. Nah, ini kita harus melihat ini kalau misalkan diagram di sistem informasi kan teman-teman tahu ya, kalau misalkan ini tuh diagram if ya. Ketika misalkan butuh penambahan lembaga atau tidak gitu misalkan. Nah, penambahan lembaga atau tidak itu ya tergantung nanti dari intervensi yang akan dilakukan. Ketika misalkan di satu wilayah itu tidak memiliki satuan pendidikan tersebut, artinya harus ada intervensi untuk membangun gitu. Nah, ketika tidak ada misalkan bangunan tersebut, otomatis kita harus membangun dan itu akan bentuk apa yang diperlukan di dalam intervensi tersebut. Gitu. Apakah jenjang SD, PAUD, SMP, SMA, apakah negeri atau swasta? Nah, ini harus dipikirkan. Kemudian kita harus memikirkan juga lokasinya yang akan diintervensi di mana gitu. Apakah di daerah dengan RPK rendah dan tidak memiliki satuan pendidikan di sana, atau misalkan hal-hal lain yang misalkan daerah 3T atau misalkan yang tidak sama sekali tersedia satdik di satu daerah. Nanti kami akan menggambarkan gambaran ketika kita berbicara pemetaannya. Nah, kemudian apabila sudah ada, misalkan ini penambahan lembaga tidak perlu. Nah, artinya kenapa tidak perlu? Karena mungkin cukup dengan peningkatan partisipasi saja misalnya. Nah, lembaganya sudah ada, tapi kita harus mempertimbangkan kos yang perlu diberikan oleh siswa untuk uh, masuk ke sekolah. Pertama, misalkan anaknya harus diberikan intervensi Kartu Indonesia Pintar. Nah, dengan KIP ini diharapkan anak-anak tersebut memiliki biaya untuk mengakses sekolah ataupun memiliki biaya untuk membeli perlengkapan sekolah misalkan. Nah, termasuk beberapa hal terkait dengan dukungan pemerintah daerah dan program unggulan lainnya. Misalkan saat ini sedang ramai terkait dengan makan bergizi gratis ataupun terkait dengan sekolah rakyat. Nah, ini beberapa hal yang mungkin tujuannya jelas gitu untuk meningkatkan partisipasi. Nah, kemudian apabila tadi hal-hal tadi yang sifatnya itu dari sisi siswanya itu sudah dipenuhi, kita berbicara bagaimana operasional pembelajarannya apakah cukup atau tidak. Nah, ini yang perlu juga kita pertimbangkan analisis terkait dengan kebutuhan operasional siswa agar si penyelenggaraan di satuan pendidikan berjalan dengan efektif. Tentunya berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana. Ini juga hal yang penting. Apabila di satu sekolah sarprasnya itu misalkan tidak memiliki tidak memiliki ruang kelas, ini data-datanya misalkan
terkait dengan toilet, asrama, olahraga dan lain sebagainya. Nah ini perlu diintervensi melalui pembangunan gedung, sarana, dan burunya juga sama. Jadi ini beberapa hal yang kami contohkan gitu, hal yang holistik gitu antar intervensi sehingga penyelenggaraan satuan pendidikan bisa berjalan optimal. Ini kembali ke substansi yang dimintakan dalam rangka acuan kerja yang disampaikan kemarin. Jadi kita diminta untuk memberikan gambaran bagaimana sih Bappenas memastikan agar terjadinya efisiensi pembiayaan pendidikan. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, memang kita memang mengamanatkan terkait dengan pembiayaan pendidikan itu untuk apa saja dan minimal 20% anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Dan ini sudah clear gitu 20%. Namun memang ada keputusan MK yang mewajibkan bahwasannya gaji pendidik juga harus dibiayai melalui anggaran pendidikan. Nah, jadi pada prinsipnya anggaran pendidikan itu didefinisikan sebagai seluruh biaya pendidikan baik di pusat maupun di daerah selain biaya pendidikan kedinasan. Jadi ini poin utama yang kami jaga supaya kita bisa menyatakan oh ini sudah efisien atau belum gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut memang kami kalau misalkan di birokrasi itu teman-teman sekalian kita harus berbicara masalah legalnya gitu. Jadi sebenarnya aturannya apa? Apa peraturan yang menyatakan bahwasannya Bappenas memiliki wewenang. Nah, untuk itu di dalam PP nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan atas PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, kemudian kita berbicara dikti dan kementerian terkait dengan penyelenggaraan PT di kementerian lain, kemudian terkait dengan ini peraturan menteri yang kami susun di Bappenas, jadi kami tidak bisa menyusun membolehkan atau tidak bolehkan sesuatu tanpa adanya regulasi gitu. Seperti kata Prof. Mahfud juga kan, kalau misalkan dibolehkan sebenarnya kan tidak usah ada aturan, tapi ini aturan yang tidak bolehkan sesuatu gitu. Artinya jangan sampai anggaran pendidikan yang kita rancang itu tidak efektif karena tidak digunakan benar-benar pendidikan. Dan ini selaras dengan aturan Permen Ristek nomor 45 tahun 2024 tentang penggunaan anggaran pendidikan. Jadi pada prinsipnya terkait dengan ini Bappenas ini memang tadi ya berdasarkan aturan yang ada kita bersama Kemdikbud, Kemdikdasmen, Kementerian Agama melakukan koordinasi gitu setiap tahunnya untuk untuk memastikan anggaran pendidikan ini benar-benar tepat digunakan untuk pendidikan. Sebagai gambaran Bapak teman-teman sekalian, contohnya misalkan anggaran untuk pelatihan masyarakat di desa. Itu banyak terjadi itu di beberapa kementerian. Tapi itu dimintakan ke anggaran pendidikan. Yang mana tadi kami sampaikan bahwasannya itu tidak relevan dengan anggaran pendidikan. Dan kami memberikan rekomendasi menyampaikan bahwa tidak boleh itu dianggarkan melalui anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan pun saat ini memang kebutuhannya itu masih cukup tinggi gitu. Sementara pemberiannya sendiri ini masih belum cukup mumpuni gitu. Yang akhirnya tadi dampaknya adalah kita melihat satuan pendidikan masih banyak yang rusak, ruang kelas masih banyak yang rusak, ada beberapa sekolah yang tidak memiliki toilet dan lain sebagainya gitu. Lebih penting kita berbicara memperkuat itu dulu dibandingkan kita berbicara masalah memastikan tadi pelatihan ke masyarakat dan lain sebagainya yang mana itu tidak terstruktur untuk meningkatkan capaian pembangunan di bidang pendidikan. Jadi kami berperan untuk itu, kita melakukan penelaahan atas usulan pemanfaatan. Masing-masing kementerian kami lihat tuh, ada Komdigi, ada Kementerian Pariwisata,
Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Polri dan lain sebagainya itu masuk ke dalam diusulkan untuk masuk ke dalam anggaran pendidikan, tapi kami sampaikan tidak semua bisa masuk. Kami list itu tentukan dan kita berdiskusi dengan Kementerian Mampu, Kemdikdasmen, dengan Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan ini tidak boleh. Jadi hal-hal tersebut yang mungkin teman-teman kita mencoba untuk menjaga gitu, agar benar-benar efektif dan efisien gitu penggunaan anggaran pendidikan. Nah, untuk gambaran teknisnya sebenarnya kami ada satu contoh ini teman-teman sekalian. Jadi selain tadi ya memastikan agar anggaran pendidikan yang diberikan pada satuan kementerian terkait gitu, kita juga ingin menjamin agar pembiayaannya itu efektif. Nah, pembiayaan efektif itu seperti apa? Misalkan kita contohnya ya kita sudah melakukan revitalisasi satuan pendidikan dengan menggunakan beberapa skema pembiayaan. Contohnya, nah ini SBSN itu ada di Kementerian Agama. Jadi SBSN ini yang diintervensi adalah madrasah-madrasah. Sementara untuk yang DAK itu yang diintervensi adalah satuan pendidikan melalui dana transfer ke daerah. Jadi uangnya tersebut ditransfer ke daerah yang merevitalisasi atau membangun, merenov dan lain sebagainya di satuan pendidikan tersebut. Sementara yang ketiga itu menggunakan anggaran PUPR, yang mana ini katanya gitu. Kalau hipotesis awalnya yang dibangun oleh PUPR, yang direhab oleh PUPR itu lebih baik dibandingkan dengan melalui transfer ataupun melalui SPSN. Nah, ini salah satu contoh kita melakukan analisis efisiensi. Kami memberikan contoh yang gampang. Jadi misalkan di SBSN itu menggunakan hampir kebutuhannya 441 juta per 2 kelas. Kemudian di DAK itu 149 juta. Kemudian di PUPR itu 282 juta. Jadi kalau dari angka ini, kira-kira menurut teman-teman yang efektif yang mana, yang efisien yang mana? Jawab aja, nggak apa-apa. Silakan. Nggak ada yang jawab. Jawab aja, apa-apa nggak, jangan takut dimarahin Bu dosen. Silahkan teman-teman. Kira-kira yang mana nih yang dari ketiganya yang paling efektif dan efisien? Tidak ada? Malu-malu Bu. Ya, jadi kalau dari sini tentunya kita melihat yang paling efisien adalah anggaran DAK. Tapi jangan lupa kalau kita harus melihat satu kemungkinan lain. Bisa-bisa misalkan ini murah nih, tapi kualitas bangunannya jelek. Ini lebih mahal nih, tapi kualitas bangunannya lebih bagus. Nah, ini yang perlu dikaji gitu. Jadi tidak bisa hanya melihat dari sisi harga gitu. 29 juta bisa jadi lebih jelek dan menurut masyarakat ini tidak tepat gitu. Nah, untuk itu kami mencoba untuk menganalisis ini, slide-nya ketuker ya. Saya lupa menggeser. Nah, ini kita mencoba untuk menganalisis sederhana aja. Jadi menggunakan willingness to pay. Jadi ini konsep ekonomi sebenarnya, walaupun kaitannya dengan sosial juga, sosial ekonomi sebenarnya. Jadi kita menanyakan kira-kira dengan kondisi sekolah yang ada, nah kemampuan masyarakat dan keinginan masyarakat untuk membayar berapa sih gitu. Nah, ini yang kami coba tanyakan di survei si orang tuanya, dan berdasarkan hasil ini dengan perhitungan matematis sedemikian rupa ya tentunya teman-teman sekalian. Jadi kita menghitung ya tadi beberapa willingness to pay dikalikan dengan lama tahan bangunan yang melalui BSN, melalui Kemdikdasmen yang transfer tadi, dan melalui PUPR. Dan kita lihat
benefit cost ratio-nya seperti ini di kanan ini. Nah, jadi apa namanya, yang perlu kita pastikan tetap kita harus melihat komponen benefitnya, jangan sampai kita cuma melihat dari komponen cost-nya. Jadi ya sudah, bayar paling murah ya paling untung gitu, nggak seperti itu. Kita harus cek juga kira-kira benefitnya seberapa jauh gitu. Nah, untuk itu kita dapatlah nilai, jadi masing-masing apa dari masing-masing intervensi yang ada, benefit cost ratio-nya seperti ini. Jadi dari SPC 1,2, 1,2, kemudian dari DAK 1,89, dari PUPR 1,03 tadi ya. Jadi kalau berbicara PUPR ini bisa dikatakan lebih murah dibandingkan dengan yang dari SBSN. Nah, namun secara kita survei, ternyata benefit yang dihasilkan dirasakan oleh orang tua ini apa namanya, lebih besar, walaupun sedikit ya. Karena tadi ya biayanya ya cukup tinggi, jadi benefitnya juga terasanya ya ya cukup tinggi juga gitu. Namun kalau yang ini kan tidak, ya harapannya tidak terlalu tinggi sehingga benefit cost ratio-nya agak tinggi juga gitu. Jadi artinya walaupun tadi pembiayaan 441 dibandingkan 282, benefitnya itu lebih terasa yang SPSN tadi. Ya dia akan lebih tinggi jelas. Kenapa demikian? Ternyata teman-teman sekalian, melalui anggaran PUPR ini, ternyata siswa di sana itu bangunannya mungkin bagus, tapi karena kesepakatan awal anggaran itu tidak menggunakan mebeler, akhirnya mebeler kursi-kursi itu menggunakan kursi-kursi lama gitu, sehingga 282 ini belum mengcover untuk kebutuhan-kebutuhan peralatan dan kursi itu. Dan akhirnya ya tadi tingkat dari kepuasan dari si siswanya ataupun orang tuanya jadi rendah. Itu mungkin gambaran bagaimana kami mengecek gitu, bagaimana efisiensi belanja yang digunakan untuk pendidikan, termasuk tadi ya benar-benar digunakan untuk pendidikan, tapi di sisi lain kita juga cek tuh apa yang ada saat ini itu efisien atau tidak. Baik, selanjutnya ini kami coba untuk relevan dengan apa yang diminta juga di dalam POR terkait dengan bagaimana Bappenas melakukan proyeksi indikator. Walaupun ini tidak seperti semuanya ya, tapi beberapa indikator kami gunakan metode ini. Nah, sebelum ke sana, kita tentunya harus ada tahapan-tahapan dalam proyeksi indikator. Pertama, kita perlu untuk membuat series indikator. Karena nggak mungkin juga kalau misalnya kita seriesnya itu hanya 5 data, 5 tahun. Ya mungkin sih cross section tahu dalam 5 tahun, tapi terdapat data kabupaten kota misalkan, atau terdapat data individu misalkan, itu mungkin juga. Namun kalau misalkan datanya hanya 5 tahun dan single gitu time seriesnya, nah itu tidak memungkinkan. Tentunya beberapa hal ini juga kita harus pertimbangkan. Kemudian hal berikutnya, nah ini penentuan model. Jadi tadi ya, model itu banyak. Model itu sangat amat banyak. Dan saya sebagai lulusan statistik juga paham betul gitu apa yang dimaksud teman-teman sekalian untuk menggunakan model yang cukup robust lah dalam perumusan sebuah proyeksi. Nah, namun perlu di, perlu diketahui juga gitu di dalam prakteknya di lapangan sebagai praktisi ini, saya bersama Mbak Hikmah juga tidak semudah itu gitu ketika kita merumuskan sebuah proyeksi. Kenapa tidak mudah? Coba kita bayangkan gitu untuk merumuskan proyeksi menggunakan harima misalkan, harima atau marima atau sarima atau misalkan ya AR sendiri atau ARMA misalkan. Itu di statistik kita ada juga yang menggunakan itu, tapi pada saat implementasinya di lapangan, pertama dari sisi model bisa jadi tidak lebih baik juga. Kedua, kita dituntut untuk melakukan proyeksi in a minutes. Nah ini memang teman saya Mbak Hikmah ini yang di sini juga yang sering melakukan itu. Jadi dalam hitungan menit, 10 menit misalkan, coba proyeksi ini, 30 menit proyeksi ini, atau 1 hari misalkan. Tidak ada tuh hitungan yang benar-benar butuh waktu. Ya tenang aja misalkan masih 2 tahun gitu butuhnya.
Enggak, karena kita membutuhkan cepat, dituntut oleh pimpinan maupun ya presiden juga misalkan kita untuk proyeksi kebutuhan makan bergizi gratis misalkan. Nah itu hitungannya tuh bukan tahun gitu, tapi hari. Hari misalkan hasil perhitungannya udah selesai. Belum ngambil data, belum ngambil proyeksi penduduk, belum ngambil kategori siswa yang mana yang akan dapat itu dalam hitungan hari gitu. Jadi ketika kita bicara idealis, memang konsep idealis ini agak sulit untuk diterapkan di prakteknya, dikarenakan tadi limitasi waktunya yang cukup cepat gitu. Nah, tentunya kita juga tetap berhati-hati walaupun tadi ya model yang digunakan itu sederhana ya, linear, eksponensial, logaritmik, power misalkan. Nah, tapi kita harus pastikan juga nilai R square-nya dan mean absolute percent forecast error MAPE-nya. Nah, dari situ kita bisa lihat semakin MAPE-nya rendah, artinya semakin bagus gitu model yang dihasilkan. Nah, ini nanti kami akan jelaskan di bawah. Nah, setelah itu tentunya kita inventarisir gitu temuan-temuan tersebut dan kita dalami gitu permasalahan hasil proyeksinya. Nah, ini tentunya kita harus memastikan misalkan kami gambarkan misalkan ya contohnya ada angka partisipasi sekolah. Nah, ini teman-teman sudah belajar pasti. Angka partisipasi sekolah di atas 100%. Nah, itu masuk akal nggak? Nah, itu kan salah satu yang harus kita cek itu di data tersebut. Kita gampang saja untuk melakukan proyeksi tren-tren dan sebagainya ke depan gitu. Tapi ketika misalkan di atas 100%, itu ibarat 100% 100 penduduk, misalkan penduduknya ada 100. Nah, yang masuk pendidikan itu 150 misalkan. Nah, itu kan tidak masuk akal kan berarti. Nah, hal-hal tersebut yang harus dijaga gitu untuk menjaga kredibilitas dari proyeksi yang kita gunakan. Dan tentunya hasilnya summary-nya kita sampaikan kepada pimpinan dengan kita menyampaikan berbagai macam skenario. Biasanya kita menggunakan skenario pesimis, business as usual, dan optimis. Dan ini yang nantinya dibawa ke pimpinan untuk ditentukan yang mana yang tepat. Ini tadi sebagaimana yang kami sampaikan gitu, beberapa model yang ya ini juga kami tidak mengeluarkan sendiri tentunya. Ini sudah hasil kurasi dari BPS juga. Jadi kita ada model sederhana yang kadang kita gunakan dalam perencanaan, proyeksi perencanaan sama linear. Jadi modelnya seperti ini, jadi lurus saja gitu. Untuk ini kondisi yang cocok ketika misalkan kita gunakan untuk data jangka panjang, misalkan rata-rata lama sekolah atau misalkan ya beberapa indikator yang sifatnya itu ya slow but sure gitu. Jadi kita menggunakan proyeksi linear. Nah, sementara ada beberapa model lain seperti eksponensial. Nah, ini untuk model yang kita harapkan pertumbuhannya itu meningkat cukup tajam. Jadi untuk percepatan sebuah capaian pembangunan kita gunakan eksponensial. Nah, bagaimana kita menggunakan logaritmik atau power? Nah, ini kita biasanya gunakan logaritmik dan power ini untuk melihat untuk memproyeksikan data-data yang sifatnya itu sudah hampir mentok gitu. Kita bicara misalkan APK jenjang SMA atau APK jenjang SMP. Nah, itu kan sudah cukup tinggi ya teman-teman sekalian. Misalkan kita lihat APK SMP udah sampai di 99, sekian gitu. Kan tidak mungkin tuh diangkat sampai ke eksponensial terlalu tinggi juga gitu. Tapi ya tepatnya ya di logaritmik atau power yang itu menyesuaikan titik 100% tadi. Jadi tidak terlalu melonjak drastis nih. Nah, hal-hal ini yang mungkin metode sederhana sebenarnya, tapi tetap kita memastikan kredibilitas dari proyeksinya. Karena tadi kita dituntut dalam waktu cepat untuk memproyeksi sesuatu. Nah, tapi yang perlu kita pastikan adalah tetap ada hal-hal tertentu yang kita harus ya minimal mungkin lah kita
merumus sesuatu itu tepat gitu di proyeksinya. Pertama, kita bisa melihat dari R-square-nya. Jadi bagaimana melihat seberapa dekat data asli dengan hasil yang modelingnya. Gitu. Nah, di R-square ini berkisar antara 0 sampai 1 dan semakin besar nilai R-square-nya artinya semakin baik. Sementara untuk MAPE, mean absolute percent forecast error, ini hampir sama sebenarnya untuk melihat hal tersebut. Namun ini membandingkan antara penyimpangan data asli dengan data hasil modeling. Dan semakin kecil nilai MAPE-nya, artinya semakin baik, semakin jauh penyimpangan dari nilai yang ditaksir. Nah, teman-teman sekalian, ini mungkin sebagai gambaran salah satunya juga ini kita merumuskan terkait dengan indikator baru di dalam RPJPS terkait dengan indeks modal manusia. Nah, indeks modal manusia ini disusun berdasarkan beberapa indikator, terutama harapan lama sekolah, rata-rata nilai asesmen, salah satunya PISA gitu. Dan ke indikator-indikator ini kita munculkan di dalam RPJPN sepenuhnya gitu. Jadi PISA-nya, asesmen dan harapan sekolah. Dan ini diturunkan di daerah. Jadi daerah juga harus mengikut RPJPN tadi untuk menyusun RPJPD. Nah, ini yang kita coba terus sinkronkan teman-teman sekalian. Nah, ini mungkin ini untuk bridging di slide berikutnya. Kita menentukan target HCI nasional itu salah satunya menggunakan itu. Jadi kita melihat bagaimana ini contoh lainnya ya. Maksudnya tadi kan kita berbicara masalah proyeksi yang standar, namun ada proyeksi lain yang kita gunakan, yaitu menggunakan melihat kontribusi dari daerah-daerah tertentu gitu. Jadi ketika misalkan ada satu daerah dengan indeks modal manusianya itu rendah, nah ini akan diangkat seberapa jauh gitu untuk mencapai sesuatu tujuan gitu. Nah, biasanya kami merumuskan itu kita menggunakan metode benchmark. Jadi misalkan Provinsi Jogja lah katakan, ini kan kualitas pendidikan sudah cukup bagus ya. Nah, dari angka yang ada, instrumen yang ada di Provinsi Jogja itu, kita gunakan sebagai gambaran tujuan akhirnya gitu, untuk pertumbuhan dari masing-masing daerah. Nah, untuk itu, kita tentukan angka besarannya berapa tuh pertumbuhan nasionalnya untuk mengejar provinsi tersebut. Nah, di sisi lain kita melihat masing-masing kabupaten kota tuh kita lihat growth-nya, growth antar tahunnya. Nah, growth antar tahun inilah yang kita kalikan dengan peningkatan rata-rata dari perubahan dari angka nasional ke angka yang tadi yang jadi target misalnya satu provinsi yang cukup baik gitu. Nah, ini metodenya kita gunakan benchmarking gitu. Jadi benchmark untuk untuk melihat di satu provinsi untuk menargetkan nasional, tapi nanti perubahan dari angka nasionalnya menjadi angka tadi itu akan dikalikan dengan masing-masing kontribusi di daerahnya. Nah, itu sebagai contoh bahwa kita menggunakan beberapa metode yang mungkin sesuai kebutuhan gitu. Hal berikutnya ini juga untuk guru. Nah, ini memang agak tricky juga ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan bicara guru itu bukan satu dimensi. Nah, namun memang untuk proyeksi guru pensiun ini sangat memungkinkan untuk kita hitung. Kenapa? Karena kan itu tahu sendiri ya. Kita ada data by address gurunya, ada data usianya, sehingga kita bisa proyeksikan tuh yang pensiun itu berapa setiap tahunnya. Jadi sampai 2022 dan 2030 kita bisa lihat guru pensiun berapa dan kebutuhannya itu di lapangan berapa. Nah, namun memang ketika kita bicara realitanya, untuk guru pensiun ini tidak serta-merta tinggal diubah aja gitu. Jadi dan pensiunnya berapa tinggal dipenuhi. Nah, masalahnya di Indonesia ini kita berbicara pemenuhan guru itu kan dimensinya cukup banyak ya. Pertama dari sisi wilayahnya, dari satu wilayah ke wilayah lain, misalkan di Kabupaten A ke Kabupaten B, yang satu kebanyakan guru, yang satu terlalu sedikit gurunya. Nah, belum sampai hanya pada masalah itu saja.
dari sisi muridnya, misalkan muridnya ya memang sedikit di situ. Nah, namun yang harus kita perhatikan juga bahwasannya sistem pendidikan di Indonesia itu kan memang masih cukup rigid ya dengan adanya mata pelajaran A, mata pelajaran B, sehingga harus ada guru mapel A, guru mapel B tersebut gitu. Artinya masing-masing mapel itu ada kebutuhan sendiri. Jadi kita tidak bisa serta-merta proyeksikan, oh gurunya ada 10.000 sekarang, muridnya ada katakan 500.000. Artinya kalau misalkan ke depan muridnya itu nambah sekian, 600.000 misalkan, berarti tinggal nambah guru 2.000-an misalkan. Nah, tidak sederhana itu karena kita harus melihat dari sisi mapel mata pelajarannya, belum dari distribusi masing-masing provinsi. Jadi ada yang cukup, ada yang enggak, ada yang masing-masing mapel cukup, ada yang enggak. Jadi itu apa gambaran bahwasannya Bappenas pun melakukan proyeksi namun untuk mapel, dan pada saat nanti kita pemenuhan gurunya itu tidak sederhana itu juga karena gini teman-teman. Jadi ketika misalkan informasi itu dibentuk, kebutuhan itu dilihat gitu, apakah daerah mau atau tidak merekrut, karena ujung-ujungnya tetap pembiayaannya daerah yang harus menanggung hal tersebut. Jadi tidak hanya kita berbicara teoritis, tapi praktek di lapangan bisa jadi arah pada hal-hal yang seperti politik gitu, politik penganggaran. Jadi itu sebagai gambaran cukup rumit gitu ketika kita berbicara apa namanya proyeksi guru. Apalagi kita berbicara sampai level provinsi gitu. Ini cukup variatif gitu, dan tadi ketika kita tadi proyeksikan apa secara nasional turun ke bawah ya belum tentu semuanya itu ingin dipenuhi dan semuanya sudah memenuhi sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Jadi teman-teman sekalian untuk menggambarkan bagaimana Bappenas melakukan proyeksi. Nah, sebelum ditambah memuat dengan beberapa isu lain, apakah ada pertanyaan nggak dari teman? Silahkan. Terutama kelompok yang akan proyeksi ya, ada kan beberapa kelompok yang proyeksi, ada kelompok yang bagian apresiasi tadi. Silahkan. Ayo teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan tadi proyeksi? Baik, kalau misalkan tidak ada, kita lanjut ya, Bu Rizky ya. Iya, siap. Baik, Pak. Ya, mungkin apa biar nyimak semua dulu kali ya supaya nanti ya kalau ada pertanyaan silakan Ayo. ditanyakan aja di tengah-tengah gitu. Ya, tadi ya bagaimana beberapa apa namanya beberapa pendekatan proyeksi kami lakukan. Kemudian hal berikutnya ada pertanyaan terkait bagaimana Bappenas melakukan kebutuhan sarana prasarana di bidang pendidikan. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan uangnya itu tidak terhingga ya teman-teman sekalian, sebenarnya banyak itu PR kita untuk mengejar bagaimana si satuan pendidikan di Indonesia itu apa namanya bagus semua gitu. Nah, namun kan realitanya tidak demikian gitu. Anggaran terbatas, belum lagi anggaran pendidikan dipakai yang macam-macam apa tadi yang kami pantau gitu supaya jangan sampai gitu terjadi dipakai macam-macam buat pelatihan atau apalah. Padahal sarana pendidikan ini masih menjadi PR gitu. Nah, sebagai gambaran, tadi RPJM itu buat apa sih? Nah, RPJM itu salah satunya ini kami contohkan nih di tahun apa di 2025-2029.
kita tetapkan RPJMN-nya itu target-targetnya berapa sih secara nasional gitu. Nah, setelah nasional itu dirumuskan, berapa sih per masing-masing provinsinya. Dan salah satu yang kita kejar di dalam sarana prasarana adalah memastikan gitu, si satuan pendidikan ini direvit. Direvit itu artinya apa namanya, diintervensi semuanya gitu. Jadi kayak misalkan kalau nggak ada WC dikasih WC, kalau nggak ada ruang guru dikasih ruang guru, kalau kelasnya rusak direhab gitu, dan lain sebagainya. Jadi kita targetkan ini kalau misalkan dilihat di sini ya tadi untuk mencapai sekian besar SNP di target RPJMN di tahun 2024 targetkan 26,67 menjadi 49% di tahun 2029. Artinya dari 250.000 sekolah misalkan 125-nya itu sudah direvit, sudah memiliki kualitas di atas standar nasional pendidikan. Nah, ini kan miris sekali ya kalau teman-teman melihat 26,67% yang memenuhi SNP sarana prasarana. Wajar kalau misalkan teman-teman ke sekolah melihat sekolahnya itu kurang bagus, kurang kurang ya banyak yang rusak dan lain sebagainya. Mungkin kalau di Jakarta sudah cukup baik lah, tapi kan di beberapa daerah tidak demikian. Nah, melalui angka tersebut kita rumuskan kira-kira berapa sih anggaran yang harus dibayarkan, dialokasikan supaya sekolah-sekolah tadi bisa direvitalisasi. Nah, di 2025 misalkan dialokasikan kepada 13.000 sekolah sebesar 16,9 triliun. Di 2026 dialokasikan 11.000 sekolah dengan anggaran sebesar 14,1 triliun. Nah, ini hal-hal ini yang Bappenas itu selalu pantau dan kita yang menentukan perencanaan penganggarannya sehingga tadi tidak hanya omon-omon rencananya pengen segini gitu, tapi kita tidak menganggarkan, tidak, tapi kita harus ada apa yang harus dilakukan gitu untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Jadi itu sebagai gambaran setelah rumusan target itu dirumuskan tadi, diproyeksi tadi, kita tentukan juga intervensi yang akan kita lakukan untuk mengejar target yang diproyeksikan tadi. Salah satu hal yang menjadi rencana di dalam RPJPN, RPJMN sekarang adalah bagaimana tadi yang kami sudah sampaikan wajib belajar 13 tahun gitu dilaksanakan. Artinya apa? Artinya kita harus memperkuat akses untuk 1 tahun prasekolah dan memperkuat partisipasi 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sebagai gambaran, Bappenas ini merumuskan skema kebijakan misalkan untuk membangun, kan kalau misalkan teman-teman tahu lahan itu sudah terbatas ya, dan mungkin untuk membangun di suatu lahan tersendiri itu mungkin membutuhkan biaya. Nah, kenapa tidak kita memikirkan ada tanah di SD misalkan yang cukup gitu. Kemudian kita membangun ruang kelas dan ruang penunjang lainnya untuk menyelenggarakan PAUD. Satuan pendidikannya sama, tapi menggunakan kelas 1 atap PAUD dan SD supaya nanti anak-anak PAUD ya udah masuk saja ke satuan pendidikan yang ada di PAUD. Hal ini penting selain secara efisiensi, namun kesiapan anak PAUD untuk lanjut ke SD ini kan harus ada gambaran tuh. Ketika misalkan satapnya dibangun kan artinya nanti mereka melihat oh kakak-kakak kelasnya seperti ini. Nah, kesiapan itulah yang kami harapkan juga menjadi salah satu dampak juga gitu. Nah, ini contohnya yang kami contohkan mungkin di studi kasus di desa Sadang Mekar, Kecamatan Cisarua misalkan. Nah, ini di SDN Sale Endah, Kabupaten Bandung itu ada jumlah siswanya 213 orang dan memiliki lahan kosong seluas 897 meter persegi. Artinya ini bisa dibangun tuh 2 ruang kelas untuk 32 siswa tadi. Nah, tapi kita harus mempertimbangkan butuh atau tidak gitu di wilayah tersebut dengan melihat ada atau tidaknya anak usia 3-6 tahun gitu. Dan di data ini kita punya 387 anak yang usia 3-6 tahun. Sehingga
pembangunan ini nanti akan bermanfaat untuk anak-anak ini. Jadi nanti dengan program ini tadi kalau kita bicara di konsep perencanaannya, jadi kita akan meningkatkan partisipasi PAUD cukup signifikan dengan mengoptimalkan fungsi dari satu atap ini. Tentunya kita melakukan analisis, mana sih desa-desa yang memiliki PAUD, mana desa-desa yang punya PAUD tapi misalkan tidak punya SD, dan ini harus dipenuhi semua gitu untuk memastikan wajib belajar 13 tahun itu benar-benar berjalan. Contoh lain, teman-teman sekalian, mungkin ini bagaimana ketika kami merencanakan kebutuhan satuan pendidikan di ibu kota negara. Walaupun ya memang kalau teman-teman mendengar juga ya terbit tenggelam itu informasinya, tapi kan terlepas dari itu isu politik, tapi di Bappenas, jadi kan Bappenas itu antara politik dan teknokratik ya, jadi secara teoritis kami harus kuat mempersiapkan untuk keputusan politik gitu. Nah, waktu itu kami merumuskan bagaimana sih wilayah delineasi dari masing-masing IKN ini, misalkan dari KIPP, KIKN, KPIKN-nya. Jadi kawasan penunjang untuk IKN ini sendiri. Kalau wilayah pemerintahan KIPP itu yang ditandain warna di kanan itu, warna orange itu ya. Nah, jadi kita lihat dari sini ternyata memang untuk KPIKN dan KIKN ini sudah cukup banyak gitu sekolah yang bisa dioptimalkan untuk anak-anak yang pindah ke IKN ditampung di sekolah tersebut. Namun kalau misalkan teman-teman lihat lebih dalam, ya kalau di Penajam Pasar Utaranya yang jadi inti dari KIP wilayah pemerintahnya ini tidak ada sama sekali satuan pendidikan, paling di sekitarnya tadi gitu. Nah, dari sini selain kita tadi berbicara terkait dengan konsep spasial, tapi di sini kita berbicara juga terkait dengan konsep perencanaan. Nah, beberapa skenario tentunya ya. Rombelnya berapa, per anaknya berapa, satu sekolah itu satu ruang kelas bisa menyediakan berapa. Ini asumsi awal, sehingga kami menghitung berapa sih dengan dengan tadi dengan asumsi tadi, dan kita tentunya harus punya angka gitu berapa sih jumlah jumlah penambahan penduduknya. Penambahan penduduk itu tentunya tidak bisa langsung serta-merta melihat berapa kebutuhannya, karena kita juga harus melihat penduduk yang pindah itu kan berapa asumsi anaknya, berapa asumsi anak sekolah di jenjang apa. Nah, dari itu kita coba rumuskan gitu kebutuhan-kebutuhannya seperti ini, dan tentunya kita harus melihat roadmap-nya gitu. Jadi dalam 10 tahun ke depan untuk supaya IKN ini dapat berjalan, berapa sih ruang kelas unit sekolah baru yang dibangun, berapa sih pembangunan ruang kelas baru yang dibutuhkan gitu untuk mengoptimalkan satuan pendidikan yang ada gitu. Nah, proses inilah yang salah satunya kami juga rumuskan gitu. Terlepas dari tadi ya, sarpras yang di atas bagaimana memenuhi mengejar untuk SNP, tapi kebijakan politik tertentu juga kami harus benar-benar memastikan agar berjalan dengan optimal. Terlepas dari tadi ya, keputusan politik mungkin berkata bahwa ya IKN untuk nanti saja gitu prioritasnya. Tapi kita di Bappenas harus menyiapkan. Selanjutnya, jadi kalau misalkan di TOR, kembali lagi ke TOR, kami dimintakan untuk menyampaikan pemetaan sekolah. Sebenarnya tadi pemetaan titik itu sudah kami sampaikan ya, dan itu menggunakan metode sederhana sebenarnya. Tapi kita harus memastikan GIS dari masing-masing sekolah itu ada. Nah, ini yang datanya saya nggak yakin bisa diakses oleh banyak pihak gitu. Ya mungkin kalau perlu ya harus bersurat kepada Pusdatin Kemdiknas, tapi saya nggak tahu bagaimana kesediaan dari data tersebut bisa di-share ke publik gitu. Tapi salah satu gambaran juga ini teman-teman sekalian, tadi kalau berbicara tadi ya peta-peta IKN itu kan sebenarnya peta kosong yang tanpa penduduk ya, dan kita mengasumsikan penduduk yang akan pindah berapa, dan berapa sekolah yang akan dibangun, dan berapa ruang kelas yang akan dibangun. Nah, namun kita juga harus mempertimbangkan nih, kemarin kan ya bukan kemarin saja sih, selalu ramai nih kasus-kasus terkait PDB gitu.
PDB atau sekarang namanya apa sih, SPMB atau sejenisnya gitu teman-teman sekalian ya. Apa. Nah, kita di Bappenas sebagai teknokrat itu harus memastikan gitu, apa namanya, kasus-kasus tersebut terjadi kenapa sih gitu. Nah, kami coba petakan di apa, di salah satu daerah ini di Surabaya ya, Mbak Hikmah. Nah, di Surabaya ini kenapa sih terjadinya, apa namanya, sulitnya untuk mengakses, satuan pendidikan dan apa sih, pentingnya, zonasi dan apa sih kekurangannya. Nah, kalau misalkan, teman-teman dilihat di sini, ternyata ya seperti kita tahu bersama gitu, bahwa SMA-SMA yang bagus, yang ya mungkin, relevan untuk mencakup banyak siswa, itu terpusat gitu. Dan ini di satu titik yang mana ini titik pusat pemerintah gitu. Yang akhirnya bagaimana dengan penduduk yang ada di sini? Bagaimana dengan penduduk yang ada di sini? Ya mungkin ada satu lah, beberapa gitu. Tapi apakah cukup atau tidak si penduduk yang ada di sini untuk, mendapatkan akses pendidikan yang layak gitu. Nah ini yang, apa namanya, yang kami coba analisis berdasarkan data spasial dan titik koordinat dari, masing-masing satuan pendidikan termasuk dari kepekatan, penduduk tadi. Jadi kalau misalkan cukup pekat ini berarti banyak penduduknya. Kalau yang ini, cukup rendah dan ini paling rendah gitu penduduknya. Nah tapi poinnya adalah kalau misalkan kita melihat sebarannya ternyata, eee, apa namanya, untuk zonasi kan sebenarnya itu hanya satuan pendidikan, negeri saja gitu. Dan besaran bulatan ini menggambarkan, apa, kesanggupan untuk penyerapan berapa banyaknya gitu. Nah kalau misalkan dilihat dari sini memang ada beberapa titik yang itu hanya menyediakan jenjang, SMA swasta saja mungkin, apa, MA negeri dan lain sebagainya yang mana itu tidak, eee, terlibat dalam, apa namanya, zonasi tadi gitu, PDB zonasi tadi. Sehingga ya akhirnya penduduk-penduduk yang ada di sini ya tidak akan dapat gitu sekolah-sekolah yang, SMA negeri yang, menurut masyarakat bagus karena memang tidak ada. Kedua, dia jauh dari SMA-SMA yang, bagus tadi gitu. Nah inilah yang, kami nilai memang, berbicara masalah, zonasi ini ada kekurangan ternyata. Jadi terlepas dari sebenarnya tujuannya baik ya teman-teman sekalian, untuk memastikan, tidak tidak apa, anak-anak yang jauh gitu kan, memaksakan untuk datang ke, sekolah yang ada di pusat, misalkan di pusat, kotanya gitu misalkan. Nah, tujuannya baik supaya ada pemerataan pendidikan. Namun kita harus pastikan satuan pendidikan yang, terlibat itu apakah cukup atau tidak gitu. Nah, artinya apa, ya tadi, beberapa hal memang, kami harus, apa namanya, sampaikan ke Kemdiknas ya, kajian-kajian yang sifatnya itu, apa namanya, teknokratik ini gitu. Yang mana kita sampaikan bahwa ya apa namanya, ya pertama misalkan anak tidak mendapat sekolah sesuai dengan zonasinya karena tadi tidak ada, dan terdapat kasus anak yang diterima sekolah memiliki kakak yang diterbitkan dalam kurun waktu berdekatan, ini kan akhirnya jadi banyak siswa yang ikut ke tantenya, ikut ke pamannya gitu, bahkan ikut ke orang lain supaya mendapatkan, akses sekolah yang dinilai bagus tadi gitu. Dan, zonasi dan penurunan hasil belajar juga harus kita, lihat juga gitu. Dan, isu aktualnya memang tadi karena persebaran satuan pendidikan, kecurangan dan manipulasi data, kualitas antar satuan pendidikan yang belum rata, ya kenapa tadi, masuk ke SMA negeri semua, yang bagus-bagus tadi ya karena memang kualitasnya beda. Ya logika saja gitu kita akan memilih ya sekolah yang terbaik untuk anak. Kemudian, tentunya, hal-hal inilah yang kami sampaikan. Ya sudah misalkan pendekatan, zonasi ini ya, perlu untuk mempertimbangkan tadi ya, dari sisi, kuotanya, dari sisi afirmasinya, dan kita harus mempertimbangkan blank spot tadi gitu. Sehingga, perlu ada tambahan sekolah kah, atau misalkan perlu mengafirmasi anak-anak yang ada di blank spot tersebut, eee, terutama mereka itu yang miskin gitu dan nanti akan diberikan afirmasi supaya mendapatkan akses yang lebih, baik untuk mengakses sekolah tadi. Nah berbicara praktesnya memang, rumit gitu. Sama saja misalkan
kita mengafirmasi masyarakat miskin misalkan di lapangan, ada juga kejadian yang curang juga akhirnya. Yang penting anak-anak ini dapat KIP misalkan di jenjang sebelumnya di SD, sehingga mereka dapat afirmasi untuk mendapatkan tadi jatah afirmasi. Nah ini yang memang ya permasalahan berkepanjangan gitu ketika misalkan masalah utamanya tidak diselesaikan, yaitu terkait dengan pemerataan kualitas pendidikan. Ini jadi itu sebagai salah satu bentuk bagaimana Bappenas juga bermain di sisi spasial gitu. Tadi ya pemetaan sekolah, bagaimana jumlah penduduk yang ada di sana dan lain sebagainya. Selanjutnya ada permintaan juga terkait dengan analisis SWOT-nya. Nah, kami juga sudah melakukan analisis SWOT di beberapa isu pendidikan, misalkan berkaitan dengan metaverse dalam pembangunan pendidikan. Nah, ini sebenarnya hal yang menarik ya teman-teman sekalian. Melihat perkembangan zaman saat ini, kita disuguhkan dengan berbagai macam teknologi yang dapat dimanfaatkan juga untuk pendidikan gitu. Memang tadi ya kita berbicara kekuatannya, inovasi kecerdasan buatan seperti AI dan VR ini kan sudah mulai berkembang nih. Nah, berbicara perkembangannya itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan dengan baik gitu. Misal untuk VR, beberapa kelas di pendidikan itu kan membutuhkan alat yang cukup mahal, misalkan di SMK atau di Politeknik atau di praktek-praktek lainnya. Nah, tidak bisa pemerintah itu menyediakan alat-alat tersebut untuk seluruh SMK. Nah, otomatis kita harus mempertimbangkan menggunakan virtual reality, misalkan alat-alat prakteknya ini kita gunakan melalui virtual reality sehingga semua anak di SMK dapat menggunakan alat tersebut meskipun sifatnya virtual. Gitu. Jadi itu salah satu pentingnya metaverse dalam pembangunan pendidikan. Dan tentunya semakin meningkatnya jumlah talent digital yang dapat mempercepat penggunaan inovasi metaverse terutama dalam bidang pendidikan. Ya pasti ketika kita terbiasa dengan metaverse maupun AI gitu, otomatis anak-anak kita saat ini itu bisa terbiasa dengan menjadi talent digital untuk memanfaatkan. Tentunya ini ada permasalahan. Memang kita belum siap gitu dengan kondisi yang ada saat ini. Misalkan di COVID-19 kemarin ya kita kita belum siap untuk penyediaan alat ya, bagaimana kita masyarakat kita sulit untuk mengakses internet sementara mereka harus belajar tapi tidak bisa juga untuk belajar karena tidak memiliki gadget, tidak terakses internet dan lain sebagainya. Tentunya ini juga harus memperkuat infrastruktur digital mendasar tadi gitu. Jadi jangan sampai ya tadi ada laptopnya tapi nggak ada internetnya, ada laptopnya nggak ada listriknya juga percuma gitu. Dan kita masih kurang di situ gitu. Jadi ketika misalkan kita berbicara utopia metaverse, kita melihat juga di implementasinya bisa atau enggak sih dengan kondisi infrastruktur saat ini. Hal berikutnya adalah terkait dengan peluangnya. Tentunya tadi ya, metaverse ini diharapkan dalam berbagai bidang, pendidikan, ekonomi, budaya, yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan. Dan interaksi yang lebih fleksibel memungkinkan student center learning dapat tercapai lebih optimal. Jadi ya tadi si anak kan tentunya membutuhkan pendekatan yang khusus ya. Teman-teman mungkin harus memahami juga karena memang kita juga melihat karakteristik anak itu kan unik ya teman-teman sekalian. Ada yang memang rajin belajar, ada yang ya tidak rajin belajar tapi asalkan dia mendengar dia nangkep gitu. Ada yang mungkin lambat dalam belajar. Nah, anak masing-masing anak ini harus diberikan intervensi yang berbeda seharusnya. Tapi apakah kapasitas gurunya ini cukup atau tidak? Nah, ini yang menjadi PR juga gitu. Nah, diharapkan sebenarnya metaverse atau AI ini dapat mengikuti dari sisi tadi ya anaknya itu ya kapasitasnya sejauh mana. Jadi fokus kepada anaknya kebutuhannya apa ya tadi karena anaknya yang mengakseskan gitu. Sehingga anaknya bisa menguasai berdasarkan ya peminatan ataupun berdasarkan keterbatasan anak tersebut gitu.
Nah ini yang mungkin keterbatasan, atau mungkin anak yang sudah advance bacanya mungkin tidak cuman matematika sederhana, tapi butuh aljabar linear atau misalnya kalkulus tingkat tinggi gitu dan lain sebagainya. Itu kan berdasarkan tadi ya kebutuhan anak tadi. Nah, hal berikutnya tentunya kita harus mempertimbangkan masalah ancaman juga ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan bicara metaverse atau AI ya, kemarin ada kasus dari Roblox ya yang memang penggunaan Roblox itu digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu. Padahal kan itu salah satu ruang virtual juga, tapi ada juga anak-anak yang mengakses gitu. Nah, hal-hal tersebut yang memang perlu kita hadapi dan tanggulangi gitu. Atau misalkan ada ya spam-spam atau misalkan ajakan untuk hal-hal negatif. Nah, ini juga yang harus ditanggulangi dalam sistem pendidikan yang memanfaatkan metaverse ini gitu. Tentu anak ke anak yang lainnya pun ada potensi untuk melakukan cybercrime, cyberbullying, cyberphishing dan cyberseksual harassment tadi gitu. Jadi potensi ancaman-ancaman itu sangat mungkin terjadi, dan itu yang harus diulangi kita bersama. Ada beberapa contoh lain sebenarnya. Ini salah satunya contoh perubahan lapangan kerja. Jadi memang perlu strength yang kita punya. Tentunya angkatan kerja di Indonesia ini cukup multi bakat sebenarnya, dan pesatnya perkembangan teknologi dan industri digital saat ini gitu. Dan sebenarnya secara kurikulum pun sudah mengacu pada keterampilan abad 21. Namun memang realitanya tunjangan keterampilan yang dimiliki lulusan di Indonesia saat ini masih cukup beragam. Terutama bahasa juga ini yang masih jadi salah gitu di anak-anak sekarang. Tentunya ada juga permasalahan lain, misalkan jurusan-jurusan untuk lapangan kerja di masa yang akan datang ini belum sepenuhnya terpetakan di Indonesia. Ini yang mungkin kita pahami memang agak sulit ya untuk melakukan proyeksi atau prognosa terkait dengan kebutuhan kerja di masa yang akan datang juga. Nah, peluang berikutnya sebenarnya kita juga memiliki potensi misalkan pekerjaan di negara luar gitu. Jadi talent offshoring kita biasa bahasa kerennya gitu. Jadi ada kebutuhan dari luar untuk misalkan jadi call center lah, atau misalkan jadi tenaga kerja coding dan lain sebagainya. Itu juga jadi potensi. Beberapa negara sudah mengoptimalkan potensi ini, dan Indonesia seharusnya bisa juga. Dan hal-hal lain yang misalkan terkait dengan potensi untuk pembelajaran sepanjang hayat. Nah, tantangannya memang otomatisasi tadi. Jadi ketika misalkan lanskap kerja ini berubah, nah bisa jadi pekerjaan-pekerjaan mungkin sifatnya itu bisa digantikan oleh pekerjaan otomatisasi. Nah, ini yang jadi kendala juga untuk yang akhirnya mengurangi potensi pekerjaan untuk anak-anak saat ini gitu. Dan hal berikutnya mungkin sebagai gambaran lagi terkait dengan platform digital pendidikan. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman melihat berita juga ya, ada isu terkait dengan bagaimana penggunaan Chromebook itu tidak optimal dilakukan bersama dengan platform digital pendidikannya. Nah ini kami sudah mengingatkan kepada Kemdikbudristek melalui kajian yang kami susun di 2021 akhir, bahwasannya ini tuh kita sudah memperkuat gitu dari sisi platform digital itu, baik itu secara intervensi bantuan pemerintah maupun dukungan dari proyek pemerintah terkait dengan transformasi digital. Nah, kendalanya adalah kita tidak memikirkan kesenjangan akses internet antar wilayah yang cukup jauh gitu perbedaannya gitu. Yang akhirnya kemarin mulai ditemukanlah gitu akhirnya alat-alat yang disediakan kepada satuan pendidikan ini tidak bisa digunakan karena basisnya itu harus akses kepada internet, sementara di lapangan internet itu tidak cukup memadai di semua titik gitu. Jadi ada blank spot yang itu tidak bisa menggunakan akhirnya tidak bisa menggunakan produk tersebut gitu. Nah, hal-hal ini yang Bappenas juga harus memikirkan gitu. Jadi SWOT yang program-program pemerintah, dan kita memberikan saran kepada Kemdikbudristek dan Kementerian Agama
dalam hal ini. Termasuk tadi kontennya ini masih kurang lengkap, kurang tersedia secara apa namanya update dan mungkin sesuai dengan kebutuhan siswanya itu masih kurang ada gitu dan ya akhirnya tadi ya beberapa temuan-temuan tersebut yang menjadi kendala juga gitu. Nah, ya memang tadi ya platform digital pendidikan ini memiliki potensi yang luar biasa juga gitu untuk memastikan agar anak-anak kita memiliki kemampuan untuk menghadapi industri 4.0 bahkan 5.0 gitu dengan tadi pembelajaran yang sifatnya itu kreatif, inovatif yang mana kita mengejar pendidikan-pendidikan yang sudah cukup baik gitu di luar juga gitu. Jadi kita bisa belajar dari berbagai macam pembelajaran kelas online yang ada di luar juga, yang mana ini bisa meningkatkan inovasi dan kreatif dari anak-anak tersebut gitu. Dan tentunya untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih efisien tanpa batasan ruang atau wilayah tadi ya. Nah, memang tadi ya kendalanya di sana. Jadi ya hal-hal tersebut yang tentunya kami sudah ingatkan kepada Kementerian Dikdasmen kalau misalkan apa namanya platform ini tidak benar-benar efektif, alat-alatnya tidak efektif ya apa ya banyaklah masalah-masalah yang akan terjadi. Hal berikutnya ya tentunya ini kami rekomendasikan beberapa poin ya apa terkait dengan berbagai macam masukan kepada Kemdikbudrismen bahwasannya harus loh dipikirkan dengan daerah 3T misalkan. Nah, kemudian harus ada grand design gitu. Ini mau ngapain gitu sih penggunaan Chromebook kemarin itu misalkan. Nah, dan berbagai macam hal-hal lainnya gitu misalkan pembelajarannya, pengembangan sumber belajar digitalnya, kurikulumnya, pola pikir siswa untuk pembelajaran cara baru ini gitu untuk secara aktif apa namanya secara aktif mencari informasi gitu. Nah ini kan beda dengan pembelajaran yang sebelum yang mungkin di sebelum-sebelumnya gitu sebelum ada pembelajaran ini ya siswa lebih ke pasif saja mendengarkan saya diajarkan. Mungkin itu kalian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini relevan ya, walaupun tidak semua tercakup ya. Semoga relevan juga dengan apa yang dimintakan oleh UEJ kemarin ya. Silakan apabila ada pertanyaan atau diskusi atau misalkan klarifikasi atau misalkan sanggahan kami persilakan. Kami terbuka gitu. Silakan dari moderator diambil alih. Reva, untuk moderatornya dipersilahkan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya pada materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kiki, boleh langsung saja raise hand ya teman-teman. Assalamualaikum, Rafal, sudah sampai mana? Waalaikumsalam, Bu Desi. Sekarang sesi tanya jawab, Ibu. Terima kasih banyak ya Pak Kiki sudah berkenan untuk mengisi kuliah praktisi mengajar. Untungnya ini direkam kan ya, Bu Rizky ya, jadi nanti saya bisa menyimak kembali dan pastinya ini sangat bermanfaat Pak Kiki, meskipun tadi saya sambil-sambil, tapi saya juga sambil ikut menyimak juga beberapa begitu ya, dan pastinya ini akan menjadi bahan yang sangat bermanfaat buat adik-adik mahasiswa. Boleh coba nih teman-teman nih dari materi yang tadi Pak Kiki sampaikan, boleh dikasih jempolnya kalau materinya
itu sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Katarina mendengar kah, menyimak kak? Aska menyimak kak? Almas menyimak kak? Dari sejarah pendidikan dari Ya. awal gitu. Jadi memang tantangannya daring begini ya Pak Kiki ya. Ya. Mudah-mudahan apa ikhtiar-ikhtiar yang kita berikan Pak Kiki, kita niatkan memang untuk memberikan yang terbaik ya untuk adik-adik mahasiswa ini. Adik mahasiswa bisa menerima hadiah dan juga bisa menerapkan yang sudah diperoleh ini. Ya, silakan sebelum diakhiri teman-teman, jika ada yang ingin digali lebih dalam lagi, dikonfirmasi begitu ya Pak Kiki ya, tidak harus dalam bentuk pertanyaan ya. Silahkan diberikan tanggapannya. Siap. Ya, mungkin ini apa teman-teman masih mencerna. Nah, tadi isunya cukup banyak dan sesuai dengan TOR yang diberikan. Kami sebisa mungkin merangkum. Tapi kan ada kelompok-kelompok yang mungkin nanti silahkan apabila ada tanggapan terkait dengan masing-masing isu, apakah pertanyaan, misalnya. Atau misalkan saya tanya balik nih malah. Boleh Ya. Pak, tanya balik Pak. Ya, jangan Bu, nanti ada pertanyaan, ada yang nanya. nanti takut kaget kalau ditanya balik. Mohon maaf Pak Kiki, apakah nanti PowerPoint-nya mungkin bisa di-share untuk teman-teman mahasiswa nih, mungkin sambil masih ada yang bingung-bingung gitu. Ya, iya Bu, mohon maaf nih. Sebenarnya ada beberapa hal yang sifatnya cukup konfidensial gitu. Jadi kami rasa khawatir ini dirujuk oleh beberapa pihak gitu di luar gitu. Jadi kami rasa kalau misalkan dipelajari silakan videonya gitu. Namun kalau misalkan kami share takutnya dikutip oleh mana gitu. Misalkan tadi terkait dengan IKN nih Bu. Oh, kok itu rencananya nggak jalan? Ya memang nggak jalan. Kita kan memang mengusulkan itu untuk teknokratik menyusun rencana IKN gitu. Tapi kalau kami share gitu terus jadi dokumen resmi, iya takutnya jadi anggap dokumen resmi terus dipertanyakan oleh ya, peneliti atau partai luar gitu. Sebenarnya ini untuk gambaran saja kepada mahasiswa bahwasannya kami sudah melakukan ini gitu. Dan itu praktikal ya tadi sesuai dengan TOR ya kita juga mengaplikasikannya gitu. Itu saja sih. Kalau mau dipelajari secara online ya silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiki. Alhamdulillah video ini akan sangat bermanfaat ya Pak Kiki ya. Untuk teman-teman mahasiswa dan juga kami ya selaku akademisi untuk mempelajari lebih dalam. Termasuk yang Chromebook tadi ya yang pada akhirnya memang sekarang menjadi masalah ya Pak Kiki ya. Dan itu sudah dilihat. Iya, itu 2022 awal kami sampaikan kajian itu, tapi ya karena tidak ada tindak lanjutnya, jadi tadi internetnya bermasalah, sumber pembelajaran juga tidak optimal diberikan, akhirnya jadi temuan di lapangan. Karena akhirnya si Chromebook tadi ada di lemari, jadi tidak digunakan secara optimal karena tidak benar-benar di-manage dengan baik. Usulan kami sudah kami sampaikan ke migrasi, tapi tindak lanjutnya yang masih kurang. Baik, terima kasih banyak Pak Kiki untuk waktu yang berharga ini ya, meskipun durasinya singkat, tapi buktinya daging semua ya teman-teman ya, luar biasa. Dan ini yang nantinya akan kami kembangkan juga untuk bahan riset Pak Kiki. Kebetulan saat ini saya juga sedang berkolaborasi mengenai kebijakan makan gizi gratis ini. Seperti itu, dan juga ada muncul lah insight-insight lainnya begitu ya dari tadi isu-isu strategis yang sudah Pak Bisi sampaikan. Dan sebenarnya nih terakhir nggak ada ya, tapi cukup memberikan ini memantik ya Pak Kiki ya, sudah cukup memantik mahasiswa untuk eksplor lebih dalam lagi.
Baik, mohon dibantu share screen Pak Kiki. Di sini ada sedikit sertifikat yang kami berikan sebagai ucapan terima kasih kami atas waktu dan ilmu yang sudah Pak Kiki berikan. Mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, amal baik ya Pak. Bukan amal baik untuk adik-adik mahasiswa dan sidang kami. Amin. Ya, boleh di share screen sertifikatnya. Nanti kami izin memberikan juga ya, kopinya ke Bapaknya. Baik, ya, ya. Ya, mungkin sebagai ini saja Bu, terakhir yang saya sampaikan. Ya. Hal-hal tadi terlihat seperti sederhana, tapi mungkin nanti kalau teman-teman dalami, mencoba untuk merumuskan kesulitan mendapatkan datanya, metode yang tepat digunakan itu seperti apa. Belum lagi pada saat kita sampaikan diskusi publiknya pada tadi ya pemegang stakeholder yang terkait, misalnya secara politiknya, secara teknokratiknya ini tetap berproses gitu. Jadi pada saat di prakteknya di lapangan itu tidak sesederhana kita proyeksi angka set gitu, dapat angka oh di tahun ini bisa ini 100%. Tidak sederhana itu, harus ada backgroundnya, harus ada debatnya, harus ada kepastian kebijakan publiknya, yang mana itu juga mengundang para praktisi, mengundang para stakeholder yang ada di lapangan, di masyarakat, NGO dan lain sebagainya. Itu kebijakan hal-hal tersebut yang cukup berat juga gitu di lapangan. Ini yang mungkin kan tadi untuk merumuskan angka tadi saja itu butuh proses. Nah ini teman-teman mungkin harus belajar untuk bagaimana cara mendapatkan angka tersebut gitu sementara gitu. Terlepas dari nanti bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi. Ya mungkin Bu, saya juga dulu pas S1 ya pemalu gitu. Jadi sebenarnya banyak gitu. Aduh, apa sih ini pengen ini nanya itu, tapi pengen apa takutnya terlihat bodoh gitu untuk bertanya hal tersebut. Tapi ya tadi bahkan pertanyaan bodoh sekalipun itu pertanyaan yang bagus sebenarnya. Bahkan ketika kita nggak bertanya, kita lah yang bodoh kata seseorang. Mungkin itu Bu ya yang mungkin nanti Iya, silakan betul. pelajari dulu dan nanti kalau Iya. misalkan ada hal-hal yang mau diklarifikasi silakan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Kiki. Masya Allah, luar biasa. Dan memang saya dirinya harus dipupuk lagi ya Pak Kiki ya. Jadi gak usah merasa malu untuk bertanya begitu ya, kalau dianggap takut dianggap bodoh dan sebagainya. Justru ini wadah kita untuk membuat kesalahan sebanyak-banyaknya kalau itu dianggap kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan begitu ya. Namanya juga mahasiswa. Namanya juga mahasiswa, lebih banyak ya dimakluminya begitu ya Pak Kiki ya. Kalau saya Harus gagal mulai dari menghitung, saya sekarang. dipecat Bu. Kalau mahasiswa gagal menghitung, paling dimarahin dosen kan. Nah, itu maksudnya. Untuk menjadi expert itu kan perlu latihan yang terus-menerus gitu ya Pak Kiki ya. Gitu ya. Ini Oke, mohon baik. izin Pak Kiki, saya akan share screen sertifikatnya. Izin untuk screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Boleh MC ditutup. MC-nya siapa tadi? Reva. Silakan Reva Lia. Ada Reva. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kiki yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Sangat luar biasa sekali, Pak. Semoga dengan adanya kelas praktisi pada siang ini, kami bisa belajar lebih banyak lagi. Maka dari itu, saya selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ada MC-nya.
Oh, mungkin ini Bu, kelempar Bu Oke, ya tadi udah. sinyalnya kurang bagus mungkin ya Bu. Iya, Baik, sebelumnya terima izin kasih Pak mewakili ya. Kiki. Makasih banyak ya Pak Kiki. Ya, Sampai terima bertemu kasih banyak Bu kembali. Desi dan teman-teman sekalian. Salam sehat Pak Kiki. Ya, sehat selalu. Siap. Terima Izin live ya Bu. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk teman-teman semua ya. Oke. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.